Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Gustaman, mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Universitas Ali Al-Haitam. Pada video ini saya akan mempresentasikan rencana karir pribadi saya sebagai bagian dari tugas mata kuliah manajemen karir. Rencana karir ini saya susun berdasarkan teori manajemen karir serta disesuaikan dengan kondisi dunia kerja saat ini agar bersifat realistis, terukur, dan fleksibel. Landasan teori yang saya ambil berdasarkan teori manajemen karir menurut Greenhouse, Callanan, dan Gottschalk yang menyatakan bahwa perencanaan karir merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan penilaian diri atau self-assessment, penetapan tujuan, serta penyusun strategi yang disesuaikan dengan peluang dan tuntutan lingkungan kerja. Rencana karir dikatakan realistis apabila selaras dengan kemampuan dan kondisi individu, terukur jika memiliki tujuan dan indikator keberhasilan yang jelas, serta fleksibel karena mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia kerja yang dinamis seperti perkembangan teknologi dan pola kerja modern. Untuk memudahkan penyampaian presentasi ini akan saya bagi ke dalam beberapa poin utama. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Pada poin pertama adalah profil diri dan analisis SWOT. Pada bagian ini saya akan menjelaskan gambaran singkat tentang diri saya, latar belakang pendidikan, minat karir, serta analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang saya miliki sebagai dasar dalam menyusun rencana karir. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen dengan minat karir di bidang manajemen bisnis dan pengembangan organisasi, khususnya pada peran yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan tim dan mengambil keputusan strategis. Saya tertarik bekerja di perusahaan yang dinamis, berbasis kinerja, dan memberikan ruang pengembangan karir jangka panjang. Nah, analisis SWOT pribadi, yang pertama ada strength. Latar belakang pendidikan manajemen, mampu bekerja secara struktur dan bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, memiliki motivasi belajar dan berkembang. Weakness atau kelemahan, pengalaman kerja profesional masih terbatas, kepercayaan diri dalam public speaking perlu ditingkatkan, dan belum memiliki sertifikasi pendukung karir. Untuk opportunity atau peluang, banyak peluang kerja di bidang manajemen dan administrasi bisnis, akses luas ke pelatihan online dan sertifikasi digital, perkembangan teknologi, membuka peluang kerja fleksibel dan hybrid. Dan untuk threat atau ancaman, yaitu persaingan kerja yang semakin ketat, perubahan cepat kebutuhan skill di dunia kerja, serta ketidakstabilan ekonomi dan industri tersebut. Berdasarkan profil diri dan hasil analisis SWOT tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan arah karir yang ingin saya capai. Oleh karena itu, saya masuk ke poin kedua, yaitu tujuan karir. Pada poin ini, saya akan menjelaskan tujuan karir jangka pendek yang ingin saya capai dalam 1 hingga 3 tahun ke depan, serta tujuan karir jangka panjang dalam 5 hingga 10 tahun, lengkap dengan alasan pemilihannya. Yang pertama, tujuan karir jangka pendek, yaitu lulus kuliah tepat waktu, bekerja sebagai staf administrasi, junior analyst, atau manajemen trainee, serta menguasai skill dasar profesional seperti komunikasi kerja, pengolahan data, dan manajemen waktu. Untuk tujuan karir jangka panjang, yaitu menempati posisi supervisor atau manajer, memiliki spesialisasi di bidang manajemen bisnis atau STM, menjadi profesional yang stabil secara karir dan finansial. Alasan pemilihan tujuan karir, yaitu tujuan ini dipilih karena sesuai dengan minat pribadi, latar belakang pendidikan, serta peluang kerja yang masih terbuka luas di dunia kerja saat ini. Tujuan juga bersifat bertahap dan realistis sesuai prinsip manajemen karir. Setelah tujuan karir ditetapkan, tentu diperlukan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Oleh karena itu, saya melanjutkan ke poin ketiga, yaitu strategi pengembangan karir. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan strategi yang saya rancang untuk mengembangkan kompetensi, memperluas jejaring
profesional serta memanfaatkan teknologi dan peluang organisasi dalam mendukung pengembangan karir. Nah, yang pertama itu ada pengembangan kompetensi, yaitu dengan mengikuti pelatihan manajemen, administrasi, dan kepemimpinan, mengambil sertifikasi pendukung seperti Microsoft Excel, manajemen proyek atau HR dasar, dan mengikuti seminar dan workshop karir. Nah, selanjutnya ada pengembangan jejaring atau networking, yaitu dengan aktif di LinkedIn dan komunitas profesional, menjalin relasi dengan dosen, alumni, dan rekan-rekan kerja, dan mengikuti kegiatan kampus dan organisasi. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dan organisasi, yaitu dengan menggunakan platform pencarian kerja seperti LinkedIn, Jobstreet, dan Caliber, memanfaatkan career center kampus, mengikuti program magang atau training. Namun sebuah rencana karir tidak akan lengkap tanpa adanya tolak ukur keberhasilan. Oleh karena itu saya masuk ke poin keempat, yaitu indikator keberhasilan karir. Pada poin ini saya akan menjelaskan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas rencana karir, meliputi aspek reward, kepuasan kerja, peningkatan kompetensi, dan mobilitas karir. Nah, keberhasilan rencana karir diukur melalui pertama reward, yaitu dengan penghasilan yang layak dan peningkatan benefit. Yang kedua ada kepuasan kerja, dengan kenyamanan dan motivasi dalam bekerja otomatis akan meningkatkan keberhasilan karir. Yang ketiga ada peningkatan kompetensi, skill dan pengetahuan yang terus berkembang. Otomatis kita atau saya akan berhasil dengan karir yang saya rancang. Yang keempat atau terakhir yaitu mobilitas karir, dengan promosi jabatan atau peningkatan tanggung jawab, saya akan merasa bahwa saya berhasil dalam karir yang saya rancang. Setelah mengetahui indikator keberhasilan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana aksi yang lebih terperinci. Oleh karena itu, saya melanjutkan ke poin kelima, yaitu action plan dan timeline. Pada bagian ini, saya akan memaparkan langkah-langkah yang konkret yang akan saya lakukan lengkap dengan timeline pelaksanaan serta alternatif rencana apabila terjadi perubahan kondisi kerja. Pada tahun pertama, tentunya tujuan saya itu lulus kuliah, setelah itu ikut pelatihan dasar dan mulai melamar kerja. Pada tahun kedua sampai ketiga, mulai bekerja tetap, memperkuat skill dan networking. Selanjutnya tahun keempat dan 5 mengikuti sertifikasi lanjutan dan target promosi. Selanjutnya tahun 6 sampai tahun 10 yaitu menempati posisi manajerial. Namun jika kondisi kerja berubah, saya siap berpindah bidang yang masih relevan dan mengambil pendidikan lanjutan atau memanfaatkan peluang kerja berbasis digital dan freelance. Selain rencana karir yang saya telah paparkan, saya juga memiliki bisnis plan, yaitu untuk kedepannya saya ingin membangun sebuah perusahaan di bidang seni, hiburan, atau di industri kreatif. Nah, saya memiliki nama perusahaan yaitu Nexa Stage dengan tagline Where Talent Takes the Stage. Untuk filosofi dari Nexa Stage ini yaitu yang pertama ada Nexa, berasal dari next era, yaitu melambangkan era baru seni dan hiburan modern. Dan untuk kata stage yaitu merepresentasikan ruang aktualisasi bakat. Dan secara makna keseluruhan yaitu tempat lahirnya talenta generasi baru yang siap tampil di level profesional. Nah, rencananya di dalam bisnis ini saya ingin membangun sanggar seni modern mulai dari tari, vokal atau paduan suara, dan teater. Dan tentunya ada performance hall, ada juga cafe creative space. Jadi selain ada pelatihan sanggar dan lain sebagainya, saya juga merencanakan akan membangun cafe di situ. Yang selanjutnya
bisnis ini saya buat yaitu sesuai dengan inspirasi saya, yaitu ala-ala showcase K-pop training system. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa rencana karir ini disusun secara sistematis, realistis, dan fleksibel, serta terintegrasi antara aspek pribadi, profesional, dan organisasi. Saya berharap rencana karir ini tidak hanya menjadi tugas akademik, tetapi juga dapat menjadi pedoman nyata dalam perjalanan karir saya ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.